Selamat malam. Selamat malam. Sudah malam ini. Iya, akhirnya kita bisa mulai bikin podcast lagi setelah sebelumnya bulan lalu kita Kelewat lagi dan seperti biasa dan sekarang kita kembali maju lagi, kita move on lagi untuk ke refleksi 2 bulan ini. Jadi ini bulan Oktober November dan ya kalau kita cek refleksi Oktober bisalah kita bungkus bareng ya di November ini, karena bisa dibilang pertumbuhan yang cukup terasa itu justru ada di bulan November ini. Banyak hal-hal menarik yang terjadi di anak-anak kita di bulan November ini. Jadi ya Oktober di bagian dan November ini kayak kelihatan buahnya lah gitu. Jadi banyak yang terjadi. Oke, bisa kita lihat dari refleksinya Oji dulu deh. Ya. Refleksinya Oji itu kayaknya kalau nggak salah Oktober tuh mulai masuk renang kan? Ya kan, mulai masuk renang dan ya November ini masih lanjut gitu. Betul. Kan? Dan kita bersyukur pandemi lebih agak menenangkan gitu, walaupun kita tetap harus waspada gitu kan. Ya. Oke, refleksi bulan November Oji ya. Refleksi November, hal yang menarik yang aku pelajari. Budaya di Pulau Seribu. Gimana tuh? Jadi bulan November ini menjadi bulan yang menarik buat kita sekeluarga ya, karena Oji kan sudah secara resmi lulus dari PKBM 360 Harapan itu di bulan Juni kemarin itu ya. Dia sudah lulus, sudah punya surat keterangan kelulusan, dan surat itulah yang kemudian menjadi modal buat Oji bisa melanjutkan ke PKBM yang sekarang yang di Salatiga, di PKBM Pibulang Beci. Nah, kemudian tentu dalam prosesnya ijazahnya belum keluar, ijazah resminya. Dan ya kami kan memang ngikutin prosesnya di PKBM Pulau Harapan aja gitu. Ini Pulau Harapan di Kepulauan Seribu ya teman-teman yang mungkin yang dengar podcast ini bertanya-tanya Pulau Harapan itu apakah tetangganya Pulau Gadung? Enggak, bukan. Ini sudah terpisah pulau dari Jakarta gitu ya, dari Pulau Jawa. Dia ada di Kepulauan Seribu. Dan kenapa kami bisa ke sana nanti mungkin kita akan nanti mungkin ada punya podcast khusus. Kita udah pernah bikin belum sih? Belum ya kayaknya. Mungkin pernah, tapi ya bagian-bagian dari cerita nanti gitu. Berikutnya kita bikin cerita tentang kenapa kita memilih PKBM paket A-nya Oji itu di Pulau Seribu dan kok kayaknya jauh banget gitu. Kayaknya dan jauh banget. Di Jakarta aja pasti kan harusnya ada gitu. Terus, tapi kenapa kita milih di sana itu ada ceritanya. Terus kok nggak ngajak orang juga gitu. Karena waktu atau apa gitu ya. Waktu itu kita juga ditanya kan sama teman-teman sesama homeschooling, sesama usia yang anaknya yang sama Oji. Kebanyakan di klub puasa juga kan, yang ada yang seumuran nanya, Oji di mana PKBM-nya? Terus kita kayaknya juga waktu itu tidak langsung mau menjawab dengan pasti di mana, karena kita juga nggak tahu ini PKBM ini bagaimana perjalanan ke depannya. Jadi kami tuh nggak mau ngajak teman-teman menjalani sesuatu yang kami juga belum yakin. Tapi kami yakin ini bagus, cuma kami nggak bisa cerita bagusnya apa gitu. Jadi ya akhirnya kami jalani sendiri, dan bersyukur Oji sudah selesai dan ijazahnya keluar bulan November kemarin. Jadi aku terima informasi dari orang TU di sana kalau Oji sudah bisa ambil ijazahnya. Cap 3 jari ke sana. Wah, oke. Cap 3 jari ke sana berarti kita perlu alokasikan waktu, terus kemudian mempertimbangkan katakanlah sudah lama sekali nggak ke sana. Begitu googling ternyata memang aku pernah ke sana sekitar 3 tahun yang lalu menjadi salah satu mentor anak-anak homeschooling yang eksplorasi di sana. Seingatku di sana tuh waktu itu ada kapal namanya Sanus, terus kemudian pamponya ongkosnya murah lah 15.000, kapalnya enak segala macam. Ternyata begitu aku googling udah nggak ada kapal Sanus itu, sehingga akhirnya kami perlu naik kapal kapal motor sederhana, kapal motor tradisional sih dibilangnya gitu, yang kemudian ya udah
jadilah kami berpetualang berdua bersama Oji ke sana. Sempat kepikiran mau bawa keluarga tadinya ya. Nah, cuma kita pikir iya, kayaknya ini sebuah hal yang ya 2 tahun pandemi itu kan merubah banyak hal dan kita nggak tahu situasi terbarunya Pulau Harapan gitu kan, dari yang terakhir mungkin Mas Andit ke sana gitu. Jadi kita pikir karena belum, kayaknya secara hati tuh belum siap juga, akhirnya ya udah Mas Andit dan Oji yang memutuskan berangkat ke sana gitu. Dan jadilah saya dan Oji berangkat ke sana. Bagaimana perjalanannya saya udah dokumentasikan juga di YouTube. Keluarga Nandito juga ada, di Instagram saya, di Facebook ada juga bagian perjalanannya. Dan kalau Oji di sini sampai menulis budaya di Pulau Seribu karena mungkin dia melihat apa hal-hal baru, ada barunya tuh baru banget budaya ya kan, yang berbeda, budaya yang sangat dia nggak berbeda. pernah lihat di Betul. Jakarta sih selama ini. Iya, gitulah. jadi memang Pulau Harapan ini kan daerah pesisir, jalannya sempit, jelas tidak ada mobil di sana, yang ada adalah motor. Dan Oji sana melihat bagaimana ya motor itu udah kayak sepeda di sana gitu ya. Jadi nggak pakai helm, platnya bodong gitu ya, bahkan nggak ada platnya kadaluarsa. Terus kemudian yang naik nggak cuma bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin 17 tahun ke atas, bocah-bocah SMP, boncengan sampai 3-4 orang gitu. Jadi Oji seperti melihat, jadi dia sepertinya terkesima melihat itu karena dia tidak pernah melihat kan sebelumnya gitu. Dan sih. ya kan dia kebetulan punya ayah yang punya nilai apa ya, maksudnya ya jaga peraturan, jaga sikap, kalau kemana-mana naik motor ya pakai helm, tidak melanggar lampu merah, aturan dan sebagainya. Jadi ketika ngeliat begitu, kok di sini begitu ya, di situ kok gitu, karena di mungkin sini semuanya begitu ya, itu tadi mungkin seperti kayak sepeda tadi gitu ya kan. Iya. Dan memang di Pulau Harapan itu kan semenjak pandemi sepertinya memang jadi banyak yang itu kan, jalan yang jadi nggak kayak dulu mungkin orang wisata ke sana gitu. Ya memang akhirnya di Pulau Harapan itu sepeda motor memang sudah jadi bagian dari transportasi, seperti sepeda, benar-benar seperti sepeda. Karena kan mungkin nggak akan pergi jauh kalau menurut, karena kan kalau ke Jakarta ya pasti kan harus naik perahu gitu kan. Dan jadi kan itu dipakai di wilayah-wilayah itu aja. Jadi kayak kalau ngeliat kayak kami berdua jalan kaki di sana tuh kayaknya wah ini pasti pendatang nih, turis nih gitu. Jadi ya memang begitulah budaya di sana gitu. Oke, sekarang lanjut ke keterampilan yang aku tingkatkan nih menurut Oji. Rekor waktu baru di renang. Rekor itu berarti maksudnya limit. Oke, mungkin ini juga satu set sama hal yang paling membanggakan yang terjadi ya. Oji itu menuliskan bisa juara 1 gaya punggung 50 meter di lomba kejuaraan renang junior yang diadakan oleh teman-teman UNJ. Diadakannya di Gelora Bung Karno di Stadium Akuatik. Itu adalah lomba pertamanya Oji setelah 2 tahun kali ya. Setelah 2 tahun tidak renang. Terakhir event itu kan 2020 Februari waktu dia lomba polo itu. Maret ya. Maret tuh berhenti kan karena pandemi mulai berhenti. Di Jakarta mulai ada yang masuk ya, COVID-nya baru 2 orang gitu dulu tuh ya. Terus langsung berhenti. Habis itu udah berhenti renang juga sampai ya katakanlah kita efektif mulai renang lagi sih Oktober kemarin itu. Waktu itu sempat berenang juga satu bulan, tapi sebentar karena ada habis itu kan kolam ditutup lagi karena ada PPKM level 2 lagi waktu itu. Terus habis itu ya 2 bulan inilah baru latihan lagi. Terus ada lomba di GBK. Dan memang karena sepertinya pandemi mulai agak menenangkan itu tadi, tidak hanya renang, jadi banyak olahraga lain juga ya, seperti catur kan juga banyak jadi event. banyak event gitu. Terus renang juga kita punya sepupu ponakan yang wusu juga ada, dia bikin ada event juga. Jadi sebulan ini nih memang kayak bulan banyak lomba di banyak olahraga, termasuk renang. Nah renang kemarin itu termasuk
mepet-mepet tuh lombanya di GBK juga. Jadi kemarin di GBK tuh ada kejuaraan junior tadi, terus ada Krapda, terus tanggal 4 atau 5 ya Nanti itu akan ini nanti ada Indonesia Open gitu. Jadi memang lagi itu event-event akhir keren tahun, semua. jadi memang event-eventnya lagi banyak gitu. Dan kebetulan event yang hadir di depan mata itu yang duluan si UNJ ini dan apa ya, di keluarga kita itu kan budaya prestasinya itu diarahkan kepada diri sendiri. Jadi bukan berdasarkan katakanlah juara berapa, medali, podium, piagam segala macam. Kami tidak menomorsatukan itu, tapi kami itu lebih mencatatkan waktu yang tercatat sebelum dan sesudah. Jadi katakanlah kita punya catatan misalnya 50 meter gaya bebasnya Oji dulu di angka berapa. Nah di angka yang sekarang ini kita mau ngukur nih, mumpung ada di GBK, mumpung kalau di GBK itu kan timernya pakai touch screen kan, pakai layar sentuh di pinggir kolam itu, jadinya kemudian angkanya lebih akurat ketimbang orang pakai stopwatch gitu. Nah itu yang kemudian menjadi lebih terukur, tercatat secara nasional bahkan internasional juga kalau di GBK itu gitu. Jadinya ikutin aja deh gitu apa. Terus kita ngambil 3 nomor waktu itu, 50 meter gaya punggung, gaya bebas, gaya dada. Dan ya rezekinya Oji ternyata di gaya punggungnya dia juara 1. Dan gaya bebas dan gaya dadanya itu pun angkanya meningkat, naik sangat signifikan. Jadi gitu. Kita ketika ngikutin lomba ini tuh memang nggak ada ekspektasi selain memang ya udah ikut aja, ada event gitu yang pertama kali diadakan, terus nggak ada ekspektasi apa-apa lah gitu ya. Yang penting Oji apa ya namanya latihan aja untuk mencatat limitnya gitu. Jadi betul-betul nggak kepikir lah gitu. Tapi ternyata di lomba ini di semua gaya yang Oji ambil itu limitnya semua meningkat. Terus kita surprise juga, ternyata dia dapat emas juara 1 gaya punggungnya gitu. Betul. Dengan ya kalau kita bayangkan kan dengan kondisi 2 tahun Oji nggak latihan gitu ya. Terus aku jadi mikir gitu, berarti memang selama pandemi ini ketika kita melatih di rumah itu kan kita tuh tetap sama-sama memang berolahraga, termasuk Oji gitu kan, tetap menjaga fisik, tetap menjaga stamina gitu. Dan ternyata ketika dia latihan renang lagi itu membuat Oji tetap punya daya tahan yang bagus gitu. Jadi kayaknya itu yang kerasa banget sih manfaatnya ketika dia mulai renang itu. Dan ternyata seiring badannya Oji juga makin tambah tinggi gitu ya, dan ternyata itu ngaruh juga ke renangnya gitu. Betul. Jadi ya kami bersyukur bisa menghantarkan Oji di lomba GBK. Lombanya juga pakai protokol kesehatan, yang boleh masuk hanya atletnya. Saya nganter tapi cuma sampai di pintu masuk, ya udah habis itu nunggu di pinggiran stadion. Dan disiarkan secara live streaming ke YouTube. Seru juga sih, jadi ala-ala kayak nonton Asian Games gitu. Dan punya rekamannya, ada rekamannya. Dan menariknya ya Oji dilala kok ya tercepat di setiap serinya, sehingga otomatis tuh bagian kameranya itu selalu menyorot siapa yang paling cepat. Jadi lumayan lah kita dapat dokumentasi cakep Oji di 3 gaya itu, karena dia mukanya kesorot banyak gitu. Nah itu juga jadi rezeki banget sih. Kalau yang Krapda kebetulan pas lomba Krapda itu pas dia harus berangkat ke Pulau Seribu, jadi memang kita skip. Jadi ya memang kesempatannya ngambil lomba junior ini gitu. Dan dia kan dilala pas lomba naik KU ya, naik KU 3 gitu. Kelompok KU tuh kelompok umur, usia. Yang KU 3 ini 12 dan 13 tahun. Jadi Oji masih di KU awal. Yang Indonesia Open juga nggak kita ikutin karena kita pertimbangannya ya jaraknya terlalu dekat. Terus kita kan tujuannya kan ngukur waktu dan sudah dapat, ya udah biarin Oji bertumbuh dulu, nanti baru kemudian ada kesempatan kita bisa ikutkan lomba lagi di kesempatan berikutnya. Oke, hal yang aku syukuri bisa sehat selama pandemi. Hal yang perlu diperbaiki, lebih sering isi jurnal. Ya memang tadi kita bisa sama-sama refleksi sih ya ayahnya juga banyak bolong kok jurnalnya yang bulan November ini. Jadi ya udah deh, bareng-bareng kita mau memperbaiki lagi jurnalnya. Kalau Mama bersyukur bulan
bulan November malah lumayan semangat nulis jurnalnya. Mungkin Mantap. karena habis dapat jurnal apa? Hadiah cover Hadiah jurnal. cover jurnal yang baru, sepertinya itu mempengaruhi. Oke. Sepertinya gitu, jadi semangat. Hal yang bisa ditingkatkan, memperkuat otot badan. Ya, dia lagi senang mengolah otot. Karena dia bulan ini tuh lagi banyak diminta beli alat-alat baru tuh sama coachnya. Jadi Betul. memang ada latihan fisik dan lain-lain gitu. Ada kontrol darat, ada karet buat stretching gitu. Jadi ya dia mudah-mudahan lagi sedang ingin meningkatkan stamina dan otot. Ya. Oke, hal yang menarik perhatianku, berenang di laut. Oh, kemarin itu ya waktu di Pulau Yang masih Harapan, di Pulau Harapan itu sempat pertama kali merasakan berenang berdua bapaknya di laut. berenang di air asin. Rencanaku bulan depan meningkatkan stamina renang. Ya. Oke, sip, mantap. Oke, Itu dari Oji tadi. Oji ya. Oke, kita sekarang masuk ke Yanti. Di bulan November, hal yang menarik yang aku pelajari, belajar perspektif. Wah ya, perspektif Kelasnya ini belajar art Kadudi. ya ini dari belajarnya Kadudi ini memang kelas perspektif salah satu kelas yang mungkin tidak mudah buat Yanti yang sangat freestyle gitu ya, karena dia ada menggaris, ada perhitungan apa segala macam. Tapi ya bersyukur kalau dia merasa tertarik, karena dia kan dari situ bisa ngeliat bahwa gambar-gambar yang bagus di komik apa segala macam kan semua menggunakan perspektif. Iya. Keterampilan yang aku tingkatkan, belajar gambar. Oke. Hal yang aku syukuri, bisa sehat lagi. Oh iya, kemarin kan dia sempat agak kurang sehat. Iya. Karena keseringan keluar sepedaan, terus angin lagi kenceng-kencengnya, jadi kayak dia masuk angin gitu. Hal yang perlu diperbaiki, gambar perspektif. Ya, bagus. Hal yang bisa ditingkatkan, belajar piano. Oke, berarti dia menyadari ya kalau belajar pianonya memang lagi nggak Seintens rajin biasanya. Ya. Hal yang menarik perhatianku, gambar. Oke. Hal yang paling membanggakan yang terjadi, Adipa, temanku menginap di rumah. Ya, oke. Rencanaku bulan depan, speed drawing. Ya, itu menjadi sebuah program yang lagi kita mau hadirkan ke Yanti supaya kemampuan menggambarnya itu lebih bisa terdokumentasikan, tersajikan. Ya, tidak hanya jadi gambar itu gambar dengan hasil karya gitu dan produktif gitu. Oke, Mama punya catatan apa dari anak-anak di bulan Oktober November ini? Dari Mama, yang jelas bulan November ini kalau buat Mama bulan yang menyenangkan ya. Mungkin karena salah satunya bulan ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hal yang disyukuri bulan ini yang terjadi pada proses pengasuhan ya. Yang pasti semua dalam keadaan sehat. Oji mulai aktif ya, latihan renang. Iya. Yanti juga mulai konsisten yoga bareng Mama setiap pagi. Ya, konsisten menggambar juga. Terus Yanti juga aktif bersepeda di luar ya. Dan berani pergi sendiri tanpa mamahnya, dan itu sering banget kan. Sampai seminggu lebih tuh sempat rutin keluar naik sepeda, dan dia berani nyebrang karena posisi rumah kita tuh kan posisi pinggir jalan besar yang banyak mobil dan motor lewat. Jadi ketika dia bisa menyeberang sendiri, bisa berani keluar, pergi dan pulang dengan selamat, dan itu tidak hanya sekali dua kali, itu kita bersyukur gitu ya. Terus bisa dibilang juga Yanti itu mengalami perkembangan secara sosial ya. Oh iya. Dia bertemu sama teman-teman di sekitar rumah yang ketemu bareng di jogging track. Terus ya teman-teman seumuran gitu. Jadi dia ya kami nggak kenal, maksudnya kami nggak kenal orang tuanya juga gitu, tapi dia dengan caranya, dengan naturalnya anak-anak itu kemudian mereka jadi bersahabat lah gitu. Jadi ya ibunya pernah sambil jalan pura-pura kesannya mau jalan sore ambil bus dipotret gitu kan. Oh, memang Yanti lagi ada temannya di sana. Ya mudah-mudahan jadi tangga yang baik buat Yanti bersosialisasi. Oke, dari Ayah apa? Kosong. Sebenarnya sih tadi sudah semua ya? tersebutkan sih
direfleksi bulanannya anak-anak. Yang aku catat sih Oji itu sebetulnya dia sangat menikmati menjadi tim di acara Teens Club Rumah Inspirasi. Jadi dia di bulan kemarin itu dapat, di November dia berkesempatan jadi peserta berbagi yang tentang musik, dan di bulan Oktober dia berkesempatan jadi pemantik diskusi. Jadi itu dua kegiatan di Teens Club Rumah Inspirasi yang kemudian dia ambil peranannya dan kelihatannya dia menikmati gitu. Terus Oji kan juga ikut Agora Public Speaking, dan kalau dilihat sih progresnya masih stabil. Bukan yang menonjol, dia jadi lebih speak up belum. Tapi dia bisa konsisten masih mau ikut itu, aku bersyukur sih gitu. Karena kan dia mungkin butuh waktu lama untuk bisa panas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dia masih mau ikut, dan ya dia juga nggak ngeluh atau nggak apa ya, maksudnya dia menikmati, cuma memang mungkin belum yang aktif ngomong atau apa gitu, tapi dia menyimak dan sesekali dia menanggapi gitu. Dan aku juga mencatat bahwa di 2 bulan ini kan karena perginya ke kolam renang itu sama bapaknya naik motor, maka kalau naik mobil, misalnya kita lagi ada pinjaman mobil atau ada mobil di rumah itu, aku masih bisa ngobrol sama dia sepanjang jalan karena kita duduk sebelahan. Tapi kalau kemudian naik motor, kalau naik motor ini kan kita nggak bisa ngobrol. Akhirnya aku mengajak Oji untuk memanfaatkan waktu heningnya dia untuk kemudian mempelajari sesuatu. Jadi kan Oji udah mulai pegang gawai kan, terus aku minta di Spotify-nya itu dia mendengarkan channel TED Talks yang short, jadi yang pendek-pendek yang nggak nyampe sekitar 10 menit atau 15 menit. Dan tujuannya apa? Buat menambah wawasan, biar Oji terbiasa mendengar bahasa Inggris. Dan menarik sih, kadang-kadang dia setelah selesai, baik aku tanya maupun dia yang ngomong sendiri, dia menceritakan apa yang dia dengar gitu ya, wawasan-wawasan di sana gitu. Bisa tentang energi nuklir, terus tadi ada bicara tentang bagian tubuh dinosaurus yang paling kuat misalnya. Nah itu kan ada obrolan-obrolan seperti itu di TED Talks, dan dia sepertinya terlihat menikmati itu sih. Terus kalau Yayanti sama tadi kelihatan dia udah makin pede untuk naik sepeda, dan anak-anak dalam keadaan sehat gitu ya, catatanku secara personal dari sisi pengasuhan. Kurang lebih sama aku juga gitu. Yang paling bertumbuh sih aku tambahin lagi ya, kemampuan Oji mengatur jadwalnya. Makin baik sih. Dulu kan kita masih sering kejar-kejar, sekarang sudah. Ya dia bisa mengatur kapan dia tidur siang sebelum berangkat renang, kapan dia menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Jadi dia semakin bisa mengatur waktunya. Terus kemampuan dia memanfaatkan gadgetnya dengan bijak, kalau aku lihat ya gitu. Kalau udah selesai dia itu nggak buka-buka lagi gitu kan ya. Terus kalau maju ke depan sih kurang lebih sama yang kayak anak-anak rencana bulan depan itu. Betul. Ya semua tetap di jalurnya. Kalau yang eksplorasi gimana, itu masuk Desember atau pameran? Masuk pameran kan sudah. Ibaratnya prosesnya kan terjadi di 2 bulan ini kan. Jadi sebenarnya 2 bulan ini Oji itu ikut eksplorasi online tema listrik, yang kemudian pamerannya di hari tanggal 1 Desember kita rekaman podcast ini, pamerannya bersama teman-teman di PBX itu sudah launching. Jadi ibaratnya teman-teman kalau mau lihat pamerannya anak-anak yang ikut eksplorasi bisa googling aja, cari pameran eksplorasi online tema listrik gitu ya. Harusnya sih keluar apa yang pamerannya Oji dan teman-temannya di PKBMP Bulang Beci itu gitu. Ya begitu sih Mas. Yang bisa kita dokumentasikan, kita sharingkan di akhir bulan November ini. Bersyukur banget semuanya berlangsung dengan lancar, dan mudah-mudahan kita
kita bisa dokumentasikan lagi podcastnya di bulan berikutnya. Malah mungkin tahun berikutnya karena kita sudah ini udah akhir tahun dan bisa jadi kita akan mempersiapkan rencana tahun 2022 kita akan melakukan apa dan kita punya rencana apa. Mudah-mudahan pandemi ini bisa semakin pulih gitu ya, nggak meningkat lagi, jadi kita bisa beraktivitas lebih nyaman lagi. Oke. Terima kasih. Sampai kita ketemu di podcast Keluarga Nandito yang berikutnya. Bye bye.